Clara Marie Irene Nenule dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sejarah semester 4 kelas B. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Bagaimana dengan kehadiran teman-teman? Semua hadir, Bu. Oke, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi kita sama harus tanda doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai manusia hidup dalam ruang dan waktu. Nah, pada pagi hari ini Ibu menggunakan metode Time Games Turnamen dalam materi kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu menjelaskan sedikit mengenai pengertian metode Time Games Turnamen, kelebihan, kelemahan, dan langkah-langkahnya. Jadi, pengertian metode Time Games Turnamen itu sebagai suatu jenis pembelajaran kooperatif yang cukup terkenal dan sering digunakan dalam proses pembelajaran, dan metode ini mudah diterapkan dan mampu melibatkan setiap aktivitas dari siswa tanpa memandang perbedaan status, dan dapat memungkinkan siswa untuk belajar lebih rileks namun tetap melatih dalam rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan keterlibatan dalam belajar. Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa, kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa, ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dan kelemahannya itu, guru diharuskan untuk cerdas dalam memilih materi yang cocok dan dalam model pembelajaran. Kedua, itu memungkinkan terjadinya pengaduan jika guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Dan yang terakhir itu, pembelajaran model ini membutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Jadi, ini kelebihan dan kelemahannya. Sedangkan langkah-langkahnya itu, yang pertama, presentasi oleh guru. Setelah ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pagi hari ini. Yang kedua itu membentuk kelompok. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pagi hari ini. Setelah itu, Ibu membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Yang ketiga itu games. Nah, games ini Ibu akan memilih 3 orang maju ke depan untuk mengambil nomor yang Ibu sudah siapkan. Yang keempat itu turnamen. Turnamen ini Ibu akan kalian akan membaca soal atau pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Dan yang terakhir itu time recognition. Ini Ibu akan mengumumkan siapa pemenang dari kelompok yang sudah mendiskusikan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pagi hari ini. Materi kita pagi hari ini itu manusia hidup dalam ruang dan waktu. Jadi di sini siapa yang tahu tentang pengertian sejarah? Ya, silakan. Baik, jadi menurut saya sejarah adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang betul-betul terjadi di masa lalu atau masa lampau. Terima kasih. Sedangkan kata sejarah itu berasal dari bahasa apa? Tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahukan. Nah, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon. Nah, Ibu akan melanjutkan itu pengertian manusia dalam ruang dan waktu. Jadi, manusia itu sebagai aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Dan sejarah sebagai gambaran tentang manusia mempertahankan hidupnya dengan menggunakan akal pikiran. Sedangkan ruang itu sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dan yang terakhir itu waktu. Waktu sebagai
waktu sebagai makhluk hidup, waktu itu setiap manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dalam waktu dan tidak dapat dilepaskan dari waktu, dan mereka berkaitan erat dengan kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang materi kita yang terakhir itu menganalisis keterkaitan konsep manusia dalam ruang dan waktu. Jadi, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah sebagai unsur yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, dan pada pokoknya manusia sebagai subjek sekaligus objek. Sedangkan menurut pendapat para ahli itu, sejarah tidak akan pernah lepas dari ruang dan waktu, sebab peristiwa sejarah ini berlangsung dalam ruang dan waktu dan dibatasi oleh waktu. Ya. Ini penjelasan singkat dari Ibu, dan Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mendiskusikan. Ibu minta 2 orang maju ke depan untuk mengambil soal yang nomornya. Setelah itu, Ibu membagikan soal yang Ibu sudah siapkan. Soal pertama dari yang kedua. Nah, dari soal itu, Ibu minta kalian jelaskan sedikit mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Silahkan, kalau sudah selesai silahkan menjelaskan sedikit tentang mengenai pertanyaan yang Ibu sudah kasih. Baik, jadi di sini pertanyaannya, bagaimana hubungan antara konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Ya, jadi menurut saya hubungan sejarah dengan konsep ruang dan waktu itu sangat kaitan. Itu sejarah berkaitan dengan ruang dan waktu, menjelaskan di mana waktu peristiwa atau kejadian tersebut terjadi, dan waktu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, di sini saya dapat simpulkan bahwa di antara konsep ruang waktu dalam sejarah itu dia sangat kaitan erat dan yang tidak akan pernah saling lepaskan begitu. Pertanyaan kedua, mengapa sehingga aspek ruang dan waktu sangat penting dalam sejarah? Karena dianggap sebagai pengarah perilaku dan saksi sejarah. Tanpa memenuhi maka tidak ada peristiwa sejarah. Artinya manusia menjadi antar yang menyebab bukan terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Terima kasih. Nah, kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi minggu depan Ibu akan mengumumkan siapa pemenang dari diskusi pada pagi hari ini. Baik. Ya. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, dan sekaligus Ibu akan mengumumkan siapa pemenang dari diskusi kita pagi hari ini.
Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu-satu memimpin kita dalam doa. Baik, jadi berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Belajar terus ya, tetap semangat untuk minggu depan. Sampai jumpa pada minggu depan. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.